Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 2017 yang lalu ada pertemuan internasional yang diadakan di Biara Kapusin, Nagahuta. Ada sekitar 35 pastor dari berbagai negara akan hadir. Dan saya ditugaskan menjemput tamu-tamu di Kuala Namu. Maka selama kurang lebih 4 hari, jam 8 pagi sampai jam 10 malam saya berada di Kuala Namu untuk menjemput tamu-tamu ini, diurus transportasinya, diantar ke Nagahuta. Saya berpikir seperti pernah kita lakukan juga, supaya kita kenal siapa yang kita jemput dan yang menjemput juga tahu siapa kita, maka buatlah nama mereka di kertas dan ku pampangkan begini. Tibalah pesawat dari New Zealand dan kami yakin bahwa ada tamu di dalam. Tapi ketika kutunjukkan kertas ini dengan tulisan di sana, orang lari cepat. Kutunjukkan kepada yang berikut, makin cepat larinya. Dan kutunjukkan ke yang ketiga, makin cepat larinya. Saya heran kenapa mereka lari. Nah, setelah itu kusimpanlah ini, kertas ini, dan kutanya langsung. Baru mereka jawab. Nah, apa pikiran mereka ketika kupegang kertas itu? Analisa saya ada 2. 1, mereka sangka saya mungkin menjual produk terbaru. Karena memang namanya di situ Pablo. Ya, Pablo bukan seperti nama kita, bukan Parlingotan, Pardangolan, ya, Parkitean, Paradian, bukan. Kalau Parkitean mungkin Parlingotan, Pardangolan langsung tahu mereka. Tapi karena namanya Pablo, Dias, mereka sangka mungkin ini menjual produk yang baru ini. Setelah saya simpan itu, dan saya pakai bahasa dialog, tuntaslah pertanyaan dan tuntaslah juga permasalahan tersebut. Nah, saudara-saudara terkasih, dari kisah Injil pada hari ini, umumnya pengkhotbah menyoroti dari permintaan air oleh Yesus dan akhirnya permintaan air dari perempuan Samaria yang bisa disimpulkan bahwa Yesus itu adalah air kehidupan. Tapi saya menyoroti dari sisi lain, yakni dialog yang baik, dialog 2 arah, dialog 2 sisi akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Saya tidak menyoroti Yesus adalah air hidup, tapi saya menyoroti dialog yang terbuka, dialog 2 arah, apalagi dari hati ke hati akan membuat kita semakin baik. Relasi satu dengan yang lain. Mari kita simak sebentar. Jam 12 siang Yesus pergi ke sumur Yakub. Sebagai manusia Yesus sangat kehausan dan datang perempuan Samaria. Dia mengatakan, "Berilah aku minum." Ini awal dialog. Datang perempuan Samaria berkata, terkejut. Dan dia berkata, masakan orang Yahudi meminta sesuatu dari orang Samaria. Jangankan meminta, berdialog saja antara orang Yahudi dengan orang Samaria tidak mungkin, tidak lazim. Karena apa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas rendah, kelas 2. Maka tidak boleh bergaul antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Maka kata-kata perempuan Samaria, masakan kamu meminta air dari orang Samaria. Dialog yang menarik bukan? Tapi dari dialog ini, Yesus mau menunjukkan satu. Ketika kita berdialog dengan orang lain, jangan merasa diri lebih hebat. Karena ada orang berbicara dengan orang lain langsung menggurui. Langsung menghakimi, langsung memvonis, langsung mempersalahkan. Tapi Yesus
dalam dialog ini, kendati pun dia orang Yahudi, dia mengabaikan sekat-sekat itu. Dan kemudian Yesus berkata, seandainya kamu tahu bahwa orang yang meminta ini adalah putra Allah, maka sejatinya bukan aku yang meminta air kepadamu, tapi kamulah yang meminta air kepada saya. Karena saya adalah sumber hidup, air kehidupan. Dari dialog ini, saudara-saudari, dari dialog yang sangat menarik ini, akhirnya si perempuan sadar bahwa Yesus adalah seorang nabi dan juru selamat dunia. Dengan tegas dikatakan dalam Injil pada hari ini. Mari kita lihat pada masa Prapaskah 2023. Mungkin pastor kita sudah menyampaikan bahwa tema Prapaskah 2023 ini ialah mari kita mendengarkan Yesus, mari berdialog dengan Yesus. Diambil dari peristiwa Gunung Tabor yang kita dengarkan bacaan Injil minggu yang lalu, di mana Yesus bukan di Gunung Tabor. Koreksi, karena ada orang mengatakan Yesus berubah rupa di Gunung Tabor, belum jelas. Hanya dikatakan Yesus berubah rupa di gunung. Ada mengatakan Gunung Tabor, ada mengatakan di Gunung Hermon. Bukan itu yang paling penting. Ketika Yesus berubah rupa, muncul suara dari awan yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata-kata dengarkanlah dia inilah yang dirunut, diambil oleh Paus Fransiskus menjadi tema, fokus utama Prapaskah 2023. Mendengarkan. Sekarang saudara-saudari, makin susah kita mendengarkan. Anak-anak kita susah mendengarkan. Apalagi kalau ketika mereka mengkotak-katik HP, bukan? Kita panggil, enggak didengar. Suami juga sering mengeluh, istri sering mengeluh karena suaminya tidak mendengarkan, istrinya tidak mendengarkan, anak-anak tidak mendengarkan. Kenapa? Karena fokus dengan ala-ala canggih itu. Bahkan orang berkata umat Katolik sekarang lebih lihai tangannya mengirim WhatsApp, mengetik tanpa melihat daripada 2 rosario. Ya benar sekali memang. Kalau anak-anak mengirim WhatsApp, wow lancar sekali bukan? Dalam tempo 10 detik terkirim 1 alinea. 10 detik terkirim 1 alinea. Tapi kalau disuruh 2 rosario susah. Relevan sekali tema Prapaskah 2023. Ada seorang ibu, dia pergi ke kantor pos, dia marah, dia mengatakan begini, sekarang kantor pos tidak bertanggung jawab. Ada titipan kepada saya tidak diantar, padahal anakku sudah menelepon dari Jakarta. Tukang kantor pos mengatakan, ibu, saya sudah ke rumah, sudah kubel 7 kali, gak ada sahutan. Sudah ku ketuk pintu rumah ibu, gak ada jawaban. Saya sudah berteriak sambil berkeliling, gak ada sahutan. Ku bawa pulang titipan itu. Dia marah. Kamu pembohong. Saya di rumah Sabanari. Tahu Sabanari? Saya di rumah sepanjang hari. Gak ada orang memanggil, gak ada orang menyahut. Marah, cekcok. Emosi ibu ini. Datang bos kantor pos. Kenapa ribut-ribut? Apa yang terjadi? Dengan emosi ibu ini mengatakan, ini anggotamu ini pembohong. Dia bilang ke rumah mengantarkan titipan, tidak ada. Gak ada ku dengar apa-apa. Petugas kantor pos mengatakan, sudah kuantar pak, gak didengar. Kemudian pos kantor pos bertanya kepada ibu itu, apa rupanya titipan itu? Titipan itu adalah alat bantu dengarku. Pantaslah enggak didengar, bukan? Ternyata bantu dengarnya rupanya titipan. Sering orang tidak menyadari, saudara-saudari, tidak menyadari ketulian. Seorang suami pergi ke dokter. Sudah pernah kisah ini dengar. Dokter katanya, apa-apa. Rumah kami seperti neraka, seperti menara Babel. Gak ada komunikasi antara saya dengan istri. Saya bilang A, jawab B. Ku bilang B, jawab A. Ku bilang AB, dijawab ABCD. Lewat. Datang dokter, solusi awal begini saja.
kamu pulang ke rumah, jarak 100 meter, kamu berteriak. Kalau nggak dengar, maju 60 meter. Kamu berteriak. Kalau nggak mendengar, maju 30 meter. Kalau nggak dengar, datang ke sini. Saya tahu apa solusi. Dia pulang. Jarak 100 meter, dia berteriak. Hoi, kau sedang apa? Gak ada sahutan. Istrinya di dapur. Maju 60 meter. Dia berteriak makin kuat. Hoi, kau sedang apa? Dari sini ke center point pun kedengaran sebenarnya. Gak ada sahutan. Dia mendekat 30 meter. Dia berteriak, hoi kau sedang apa? Gak ada sahutan. Dia kesal. Dia dorong istrinya. Sudah 3 kali kutanya, kau sedang apa? Istrinya mengatakan, sudah 3 kali kujawab, saya sedang memasak nasi. Siapa yang tuli? Bukan istrinya yang tuli. Suaminya yang tuli, bukan? Matulu hali didok, au mangalopa, tapi nadar na yarsik. Tapi suaminya yang tidak mendengar. Parah bukan? Sama dengan kisah ini, saudara-saudari. Pernah juga saya ceritakan, pesta emas perkawinan. Luar biasa, 50 tahun perkawinan yang memimpin misa Bapak Uskup. Ribuan orang hadir di hotel berbintang 5. Pengurus gereja hadir. Lintas agama hadir. Karena 50 tahun bukan? Suami 80 tahun, istri 75 tahun. Karena begitu semarak, diberikan kesempatan kepada suami istri menyampaikan sepatah 2 kata. Suaminya mengatakan begini, istriku, aku tetap mencintai. Bayangkan 80 tahun, masih bertaburan kata-kata I love you. Sekarang sudah jarang bukan? Mana ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan di rumah, setong dolo moro hakku memerengko. Kalau ada silakan datang ke sakristi, saya akan kasih hadiah 5 kali aku percaya yang panjang. Ya. Sekarang mana ada lagi itu? 1 bulan menikah mungkin, tapi 5 tahun bukan lagi I love you. Pulang dari mana? Sudah makan anjing kita? Aneh bukan? Enggak ditanya sudah makan kau istriku, sudah makan anak-anak, bagaimana kabarmu? Tapi bapak ini 80 tahun, boleh tiru nanti, marga apa nanti tanya saya. Nah, I love you. Istrinya 75 tahun, enggak didengar. Apa kau bilang? Karena sudah tua bukan? Pak Gogo, saya tetap mencintaimu, tak pernah berubah. Apa kau bilang? Seperti menarik. Bilangnya kuat, aku tetap mencintaimu. Istrinya mengatakan, saya juga sudah bosan melihatmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena tidak mendengar, gak ada dialog, runyam keluarga itu bukan? Nah, sekarang bukan telinga yang tidak mendengar, tapi hati yang tidak mendengar. Maka Paus Fransiskus berkata, tema Prapaskah 2023, mari mendengarkan Yesus. Karena relevan sekali. Di antara kita pun sudah kurang mendengar, apalagi mendengarkan Yesus. Mendengar di sini saudari, yakni berdialog. Biarkan dia mendengarkan, biarkan dia berkata, kita mendengarkan. Biarkan kita menyampaikan segala sesuatu, kadang-kadang Allah mendengarkan. Biarkan Allah mengatakan sesuatu, kadang-kadang kita perlu mendengarkan. Bahkan orang bijak berkata, curhat orang lain pun perlu kita dengarkan. Keluh kesah orang lain pun perlu kita dengarkan. Cerewet orang lain pun perlu kita dengarkan. Asal katanya, ketika kita mendengarkan, jangan ada keinginan menggurui, merendahkan, menghakimi. Ketika kita mendengar dengan baik, kita menempatkan dia sebagai saudara, kita sebagai saudara. Dia sebagai sahabat, kita sebagai sahabat. Itulah yang dilakukan Yesus, berdialog dengan orang Samaria, yang untuk orang Yahudi rendah. Tapi Yesus menempatkan orang Samaria sebagai sahabat. Dan orang Samaria akhirnya tahu menempatkan Yesus sebagai nabi dan juru selamat. Kadang-kadang katanya ketika orang marah pun perlu kita dengarkan. Sebab pendidikan yang paling baik dalam keluarga adalah mendengar. Ada seorang suami, ini pun sudah pernah diperdengarkan.
Dia kesal dengan istrinya. Kenapa? Pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet, mau tidur cerewet, mimpinya pun cerewet. Kesal sekali suaminya ini. Maka suatu kali dia pura-pura kompak, pura-pura harmonis. Ayo dulu kita JSS, jalan sore-sore. Istrinya jarang diajak, bukan songon name serak, indah rohani istri naon, mau diajak jalan-jalan. Padahal ada niat tersembunyi suaminya ini. Mereka jalan, kemudian dia doronglah istrinya ini ke sumur, pas melewati sumur. Bayangkanlah sumur Yakub, bukan yang dalam itu. Dia dorong istrinya ke sumur, bos. Gemuk pula istrinya ini. Akhirnya sampai keluar, bukan akhirnya. Dia pulang ke rumah. Dia pikir istrinya sudah mati. Sampai ke rumah apa yang terjadi? Gak ada lagi yang mencereweti. Gak ada lagi yang mengingatkan. Gak ada lagi yang mengatakan unek-unek. Dia kesepian. Ternyata dia butuh selama ini cerewet istrinya. Dan dalam mimpi, Tuhan menunjukkan bahwa istrinya masih sehat di sumur itu. Makin gemuk di sumur itu. Ya. Maka dia pergi ke sumur berdoa, Tuhan, saya mohon ampun melakukan kesalahan besar kepada istriku. Tolong Tuhan keluarkan istriku dari sumur itu. Dia berdoa pagi, siang, sore. Dia terus berdoa mohon ampun agar istrinya dikeluarkan. Ketika dia membuka mata, yang keluar bukan istrinya tapi setan. Setan yang keluar dari sumur itu. Dan dia marah. Kenapa kau keluar? Aku berdoa supaya istriku yang keluar, bukan kau. Apa kata setan? Gak tahan saya mendengar istrimu yang cerewet di bawah sana. Maka kadang-kadang para ibu, silakan cerewet di rumah. Karena ketika kamu cerewet, setan akan lari terbirit-birit. Ya. Berdialog, mendengarkan saudara-saudari yang terkasih. Semoga esok, lusa, dan seterusnya kita semakin rela menjadi pendengar yang sejati. Dan ketika kita mendengar, tempatkanlah orang lain sebagai sahabat, keluarga, dan teman saudara. Amin.